Selamat pagi Bapak Ibu, Shalom. Sebelum kita melakukan aktivitas kita sepanjang hari ini, mari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat pagi hari ini. Terima kasih buat hari yang Tuhan jadikan. Terima kasih buat kasih setiamu sepanjang istirahat kami. Pagi ini kami mau belajar dari kebenaran firman-Mu. Tuhan, berikan kami hikmat-Mu untuk bisa mengerti kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan pagi hari ini diambil dari Yeremia pasal 9 ayat 23. Beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Ayat 24-nya, tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Puji Tuhan. Ya, tema hari ini adalah kesukaan Allah. Apa yang Allah suka, gitu ya Bapak Ibu. Kesukaan Allah. Kalau kita melihat dari ayat 23, ada dua kata kunci. Yang pertama kata janganlah, yang kedua kata bermegah karena. Kalau kita bicara janganlah, artinya segala sesuatu yang memang benar-benar Tuhan tidak mau kita lakukan. Ya, Tuhan memberi perintah dengan tegas, janganlah. Orang bijak bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Mungkin kita bisa tambahkan dalam aplikasi kita sehari-hari, janganlah orang pintar bermegah karena kepintarannya. Kalau kita bicara tentang bermegah itu menurut KBBI itu adalah membanggakan, membesar-besarkan, menyombongkan diri, ya, merasa punya hal yang lebih daripada orang lain, ya, sehingga kita bisa membanggakan diri karena apa yang kita punya, membanggakan diri karena kekuatan yang kita miliki, membanggakan diri karena semua yang kita punya, semua yang kita perjuangkan sampai hari ini, itu yang kita banggakan. Itu yang disebut dengan kata bermegah. Nah, firman Tuhan mengingatkan kepada kita, janganlah kita bermegah karena hal-hal yang kita miliki hari ini, hal-hal yang mungkin sudah lama kita perjuangkan, hal-hal yang kelihatan menurut manusia. Firman Tuhan ingatkan, janganlah bermegah karena itu. Tetapi jika kita melihat di ayat 24, tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Siapa yang mau bermegah, bermegahnya bukan karena hal yang dimiliki, tetapi karena ia mengenal Tuhan. Ia bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Dia memahami, dia mengalami sendiri bahwa Tuhan adalah kasih setia. Dia mengalami sendiri bahwa Tuhan sanggup melakukan segala perkara yang besar. Bahwa dia mengalami sendiri bahwa Tuhan adalah kebenaran dan sebagainya. Tuhan menyukai, firman Tuhan bilang,
Tuhan menyukai. Tuhan rindu untuk kita semua bisa memiliki, bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, mengalami sendiri siapa Tuhan yang kita sembah. Itu yang Tuhan suka. Ya, bermegah karena saya mengenal Tuhan, saya tahu siapa Tuhan, saya mengenal sifat-sifatnya Tuhan, saya mengenal kehendak Tuhan, dan itulah yang saya lakukan. Bermegahlah karena kita mengenal pribadi Allah, kita mengenal Dia. Ya, tentunya kalau mengenal pribadi Allah, lahir dari persekutuan yang intim dengan Allah. Kita bertumbuh, nggak mengenal 1-2 hal saja, tapi terus bertumbuh mengenal Tuhan. Kita semakin bertumbuh setiap hari mengenal Allah, mengenal Allah dan kuasa kebangkitannya. Itu yang Tuhan suka, itu yang Tuhan rindukan dari setiap umatnya. Tuhan ingin kita bermegah kepada sesuatu yang kekal, sesuatu yang bernilai kekekalan, bukan sesuatu yang hanya bisa diraba atau dilihat oleh manusia atau bersifat sementara. Apa yang kita miliki hari ini itu bersifat sementara, seberapa jeripaya pun kita memperjuangkannya. Tapi Tuhan ingin kita bermegah karena sesuatu yang kekal bersama dengan Allah. Itulah yang dikejar oleh Paulus. Kita tahu latar belakang kehidupan Paulus. Dulu namanya Saulus ya. Dia orang yang berjuang supaya para pengikut Kristus dipenjarakan. Dia berusaha membinasakan para pengikut Kristus. Tapi ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dia bertobat. Ini menjadi kerinduan dia, mengenal Tuhan dan kuasa kebangkitannya. Paulus punya kerinduan ini, Bapak Ibu. Dan ketika Paulus mengajarkan ini kepada kita, maka biarlah ini menjadi kerinduan kita, bahwa setiap kita mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Ketika kita mengenal Tuhan, maka yang terisi dalam pikiran kita adalah tentang Tuhan, tentang hal-hal yang Tuhan kehendaki, tentang sifat-sifat ilahi. Tapi ketika kita mengisi pikiran kita dengan hal-hal yang bersifat sementara, harta, kekayaan, jabatan, posisi, kekuasaan, dan sebagainya, maka kita akan berusaha menjadi seperti yang kita pikirkan. Tapi ketika kita mengisi pikiran kita dengan pengalaman-pengalaman bersama dengan Tuhan, maka kita akan menjadi serupa dengan Dia, serupa dengan Tuhan. Kita semakin mengerti kehendak Tuhan. Yang pasti Tuhan tidak akan pernah meninggalkan umatnya. Dia rindu kita memiliki persekutuan yang intim dengan Tuhan, supaya kita bisa bermegah ketika kita mengenal Tuhan, ketika kita bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Doa saya buat kita semua, bahwa kita semakin bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Kita mengerti kehendak Tuhan, kita mengenal siapa Tuhan yang kita sembah. Semakin bertumbuh, semakin terus mengenal sifat-sifat Allah yang kita sembah. Itu yang Tuhan mau, itu yang Tuhan sukai. Mari kita responi kesukaannya Allah kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ajari kami, bahwa kami bisa mengenal Tuhan lebih lagi, lebih dari yang kami kenal hari ini. Tuhan Yesus yang menolong setiap kami di dalam kehidupan kami terus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, berkati setiap pekerjaan kami, setiap aktivitas kami, semuanya biarlah
semuanya tentang Tuhan. Semuanya kami persembahkan hanya kepada Tuhan. Terima kasih, Tuhan berkati setiap pekerjaan dan usaha, semua yang kami kerjakan dalam nama Yesus boleh berhasil karena ada Tuhan yang menyertai. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus beserta kita semua.